Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galau, kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kalau kita buka kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata galau ini memiliki persamaan dengan kacau pikiran, bimbang, bingung, cemas, dan gelisah. Kata galau akan lebih tepat bila disebut bimbang. Namun pengertiannya lebih pada arah lebih kepada kecemasan seseorang. Nah, mungkin kita sering merasakan itu. Bila diperhatikan, tidak jarang kita menemui status Facebook, Instagram, WhatsApp, atau Twitter yang berisi kegalauan dari pemilik akun. Biasanya mereka menunjukkan kegalauan dengan status mengeluh, menunjukkan diri sedang resah, bingung, dan pikiran kacau. Nah, apakah galau termasuk gangguan psikologis? Nah, ini pertanyaan. Ya, makanya hati-hati, jangan sampai kegalauan kalian menjadi kronis. Kalau sudah kronis, apa yang terjadi? Menurut psikologi Islam, semua itu erat kaitannya dengan hati. Kata Profesor Dr. Zakia Derajat dalam salah satu bukunya menyebutkan, menurut beliau semua gejala ketidaknormalan individu serta kondisi perasaan yang tidak menyenangkan seperti frustasi, perasaan tertekan, konflik jiwa, pertentangan batin, cemas atau anxiety, semacam ketakutan yang amat sangat tidak jelas sebabnya dan tidak mudah mengatasinya. Kemudian di samping itu dikenal pula dengan gangguan kejiwaan, psikoneurosis, dan penyakit kejiwaan, psikosis. Semua kelainan tersebut dikatakan dengan satu istilah saja dalam psikologi Islam, yaitu penyakit hati. Nah, kenapa hati selalu disebut-sebut? Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, ketika kita melihat seseorang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang sangat tinggi, kemudian kita berteriak, "Hei, hati-hati, buka tiba." Ya. Cuan. Nah, kemudian ada orang yang mengeluh dengan pekerjaannya, sudah capek-capek, cuma digaji 100.000, makan hati. Dan ketika anak muda jatuh cinta kepada lawan jenisnya, ia berkata, "Aku ada hati sama dia," dan lain sebagainya. Sampai-sampai Agim juga menawarkan manajemen kolbu dalam setiap dakwanya. Seberapa pentingkah hati itu? Menurut Rasulullah, hati itu memiliki kedudukan yang sangat penting di samping akal. Dan hati dijadikan barometer baik buruk seseorang. Dalam satu hadis disebutkan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Jika rusak daging itu, maka rusaklah tubuh tersebut. Itulah hati atau qalb. Rasulullah menerangkan bahwa kerusakan hati baik dalam pengertian biologis, somatis, maupun hati dalam arti psikis, membawa kerusakan secara menyeluruh. Kerusakan dalam diri manusia, baik kerusakan badaniah maupun kerusakan kejiwaan, merupakan sumber dari suatu penyakit, baik penyakit somatis maupun psikis. Secara somatis, fungsi hati adalah untuk menyeimbangkan darah merah dan darah putih. Jika dalam darah putih lebih sedikit dan kita terluka, maka akan lebih lama sembuhnya karena darah putih itu fungsinya untuk menutup luka. Sebaiknya jika sel darah merah lebih sedikit dan sel darah putih lebih banyak, yang terjadi adalah kanker darah. Kemudian hati juga berfungsi untuk koordinasi dengan jantung. Darah yang mengalir dari seluruh tubuh sebelum menuju jantung harus melewati hati dulu. Karena hati berfungsi sebagai filter darah yang akan masuk ke jantung. Jika hati rusak, maka jantung pun akan rusak. Meminjam teori kausalitas, segala sesuatu memiliki sebab akibat. Terjadinya kerusakan hati
pasti ada sesuatu yang menyebabkan hati itu rusak atau sakit. Betul kan? Nah, kenapa orang Arab menamakan hati itu dengan kata qalb, qalbun. Secara lughawi qalb asal kata dari qalaba, berarti berbalik. Qalaba. Ya. Jadi suasana atau keadaan hati seseorang itu sangat berpotensi untuk berubah karena pengaruh dari gejala-gejala yang timbul setiap saat. Bagi yang memiliki penyakit hati, gejala-gejala yang timbul itu akan menjadi beban yang sangat berat karena ketidaksiapan dan menerima gejala tersebut. Rusaknya hati dalam arti psikis terjadi karena seseorang mengalami kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Jika terjadi kondisi seperti itu, berarti hati telah terganggu yang menimbulkan sikap, sifat, dan kepribadian yang tidak wajar dan aneh. Nah, ketidakstabilan ini memicu berkurangnya kualitas keimanan seseorang. Ini kenapa? Ini terjadi karena adanya motif terhadap beban yang berat dihadapi. Nah, dalam psikologi, motif merupakan penggerak keinginan, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Dengan kata lain, motif adalah energi dasar yang terdapat dalam diri individu dan menentukan perilaku. Ketika motif itu muncul di saat kualitas keimanan seseorang berkurang, maka perilaku yang muncul adalah perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keimanan, yaitu prinsip syahadat. Bahkan berpotensi mengarah pada perilaku yang tidak sehat. Ia akan mengabaikan perintah Allah dan Rasul-Nya, bahkan menjauhkan diri semakin jauh dari nilai agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.